Om Swastiastu, yang Nyoman Sarjana Ketua PW Himpau di Bali akan menyampaikan keunggulan program kami di Himpau di Bali. Kami akan menyampaikan ini bersama tim. Satu, Bunda Eka dari Jemberana, kemudian KAD dari Denpasar, yang ketiga Ide Bagus Mulia dari Badung. Namun sebelumnya, izinkan kami menayangkan destinasi Bali, keindahan Pulau Bali secara umum. Bagaimana kehidupan atau rumah Bali itu secara spesifik, rumah Hindu Bali. Provinsi Bali terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten. Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Ujung danau terliumit muai kanan sampai pantai Laut Jawa. Pesisir di berpadu jadi saya di lom lamang Lampung saya kaya raya. Ikon khagabu khasan ujau di pemandangan Humarada di Pumatang. Api lagi cengkeh Tenambun bergundayan Tandani kamakluran.
menjauhi sebambangan dari hakoti marinti cikini ulun Lampung Canggat bababulaku sembah jaman sai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan dari hakoti marinti cikini ulun Lampung Lampung say sang bumi wadurai Lampung say sang bumi wadurai Lampung say sang bumi wadurai Provinsi Riau terdiri dari 2 kota dan 10 kabupaten. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Rumbai Barat, Rumbai Timur, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Bina Widya, Tuah Madani, Marpoyan Damai, Sukajadi, Penapelan, Sail, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan 50.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun ayah anda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik anak dan orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Ahmad Baki yang akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Berita pertama, pada hari Sabtu 25 Maret 2023, Himpaudi TV kembali menampilkan talkshow Himpaudi bertemakan puasa dan kesehatan mental wujudkan kepemimpinan transformasi. Dengan dihadiri narasumber Bunda Dr. Rohimi Zamzam SPSI SHMPD, yaitu dosen PJ PAUD FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Cara ini dipandu oleh Bunda Nila. Kemudian pada hari Minggu 26 Maret 2023, Himpaudi TV kembali menampilkan olahraga Himpaudi bertemakan yoga aman untuk ibu hamil selama puasa. Dengan narasumber Bunda Vinda Kumalasari, Bunda Karwati Budi Sulistiana SE, Bunda Muminatul Muarifah, Bunda Endah Luktio Sari Jayagiri, dan Bunda Wahyu Nur Saryanti. Acara ini dipandu oleh Bunda Astika. Kemarin, Senin 27 Maret 2023, Himpaudi TV kembali menampilkan talkshow Himpaudi bertemakan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah pada anak usia dini. Dengan narasumber Bunda Yuni Heruna NTPD, yaitu dari founder PAUD Delia Creative School. Dan acara ini dipandu oleh Bunda Nila. Dan pada hari ini, Selasa 28 Maret 2023, Himpaudi TV akan kembali menampilkan talkshow Himpaudi bertemakan puasa Ramadan dan pembiasaan disiplin pada anak usia dini dengan narasumber Kang Dede Rusyadi SABD. Acara ini akan dipandu oleh Umi Ifa. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Ahmad Baki mengabarkan untuk suara Himpaudi TV. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Umi Ifa sebagai pembawa acara talkshow Himpaudi TV kita pagi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap harinya hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya di kanal YouTube Himpaudi TV. Dari Studio 1 Jakarta, saya Umi Ipa akan memandu talkshow Himpaudi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Himpaudi TV kembali menampilkan talkshow Himpaudi dengan tema yaitu puasa Ramadan dan pembiasaan disiplin pada anak usia dini. Dengan narasumber kita yaitu Pak Dede Rusyadi. Baik ayah bunda dan teman-teman pendidik PAUD di mana saja berada, langsung saja kita ikuti talkshow Himpaudi dengan tema puasa Ramadan dan pembiasaan disiplin pada anak usia dini akan disampaikan oleh Kang Dede Rusyadi. Baik Pak Dede, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kang Dede udah penasaran nih Pak Dede nih, materinya keren banget judulnya ya, bagaimana puasa Ramadan itu dan sebagai pembiasaan disiplin pada anak usia dini. Silakan Pak Dede. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di seluruh tanah air, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana sih puasa Ramadan itu ternyata bisa menjadikan pembiasaan disiplin yang sangat luar biasa bagi anak-anak usia dini, atau bagaimana membiasakan disiplin sejak anak usia dini melalui puasa Ramadan gitu ya. Baik Umi Pak, saya coba untuk bagikan PPT-nya. Baik. Belum kelihatan ya, sebentar.
Sudah nampak belum nih Pak? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke. Nah teman-teman, ini sudah hari keberapa? Kalau di Banjarmasin ini sudah hari ke-7 nih Pak. Di Jakarta udah hari keberapa puasanya? Sama Kang Dede. Oh sama ya, saya kira berbeda ya. Apa benar hari ke-7 ya? Oke. Nah, Ke-6. ke-6. Mau cepat lebaran nih Pak Dede nih. Beda ya, di Banjarmasin duluan. Ke-6 nih. Iya. Nah, sebenarnya puasa itu sendiri tentu bisa berkaitan dengan semua hal, semua aspek ya. Kalau kita ambil dari asal katanya saum atau siam katanya, saum atau siam. Artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau Mas Haki ini masih hafal ayatnya katanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi telah diwajibkan kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, untuk melakukan siam, atau kita sering menyebutnya puasa. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa puasa dan siam itu berbeda gitu ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sini ada beberapa hal teman-teman sekalian yang bisa kita cermati. Jadi yang pertama ada aktivitas menahan diri. Nah, tentu ini udah langsung berkaitan dengan pengendalian diri nih. Pengendalian diri ini kalau dalam kaitan aspek perkembangan ini Bu Ipa kan udah sangat luar biasa pahamnya itu, yaitu masuknya aspek dari sosial emosional gitu ya. Sosial emosional di mana di sana tuh ada disiplin di antaranya gitu ya. Nah, yang kedua, aspek lainnya dari siam ini atau saum ini adalah ada waktu memulai dan waktu mengakhiri yang jelas. Nah, jadi kita akan dibawa pada anak itu gitu ya, kapan memulainya, kapan waktu mengakhirinya gitu. Jadi di seluruh dunia ini sama nih. Nah, jadi ini kayak semacam pendidikan massal bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman kan, sebagaimana ayatnya itu. Jadi kalau puasa itu sendiri dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ada waktu start dan finish yang sama. Nah, ini juga sudah kaitannya dengan aturan nih. Jadi jelas kapan waktunya gitu ya, kapan memulainya, kapan berakhirnya, dan ini sama dilakukan oleh semua orang yang melakukan saum atau puasa. Nah, berikutnya lagi ada komponen yang berkaitan dengan ada aturan yang jelas juga, hal-hal yang boleh dan tidak boleh selama berpuasa. Jadi ini ada pemahaman di sini. Apa saja yang boleh dilakukan selama berpuasa dan apa hal-hal yang tidak boleh. Hal-hal yang sebelumnya itu boleh di hari-hari biasa, nah selama puasa ini nggak boleh selama puasa Ramadan. Ya, bahkan hal-hal yang tadinya halal sekalipun, tetapi sepanjang rentang waktu memulai dan mengakhiri itu, nah tidak boleh. Nah, tentu ini juga sudah langsung ini sangat memberi isyarat yang sangat jelas bahwa kaitannya ini dengan bagaimana pembiasaan disiplin bagi anak-anak. Tentu bukan hanya anak-anak, jadi ini sebenarnya disiplin bagi semua orang yang melakukannya gitu ya. Jadi harus mengetahui pertama adalah bahwa kita melakukan aktivitas menahan diri, mengendalikan diri. Kapan waktunya memulai dan kapan mengakhirinya jelas. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh juga jelas, gitu ya. Lalu ada reward bagi yang berhasil. Nah, bagi yang berhasil, tentu bagi yang berhasil mentaati aturan, bagi yang berhasil
memulainya dengan benar dan mengakhirinya dengan benar, gitu kan. Nah, tentu dalam hal ini manfaat yang akan diperoleh atau bahkan selain manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, juga reward dalam pengertian bahasa sederhananya mungkin hadiah atau bahasa agamanya pahala, gitu ya, pahala. Nah, ini barangkali secara umum tentang puasa gitu ya, atau saum. Nah, berikutnya ada aspek-aspek perkembangan anak ini. Nah, dulu nih ada 6 nih Mbak Ipa. Ada 6 aspek katanya ya. Ada nilai dan moral nih. Sehari-hari kita udah hafal di luar kepala nih. Tinggal bagaimana melakukan stimulasinya supaya stimulasinya itu dilakukan dengan benar sehingga perkembangan anaknya itu juga tumbuh kembangnya bisa optimal. Kalau bahasa Bundo tidak terjadi malpraktek dalam melakukan stimulasi katanya begitu ya. Jadi ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, seni kalau dulu. Nah, sekarang ini kan jadi 5 aspek gitu ya. 5 aspek perkembangan. Tentu sebenarnya semangat puasa, nilai-nilai puasa itu mencakup ke 5 aspek ini. Nah, nilai agama dan moral tentulah karena puasa juga salah satu perintah agama gitu ya. Tidak ada puasa tanpa ada perintah agama sebelumnya gitu ya. Ya, apalagi kalau istilahnya saum. Fisik motoriknya jelas nih. Oh, kata siapa selama puasa nggak ada fisik motoriknya? Itu Pak Ipah ini terawih setiap apa. Jadi kalau hari biasa hanya sholatnya hanya 5 waktu saja. Nah, bulan puasa ini ada latihan lagi yang lain itu ya. Jadi ada keutamaan ini. Fisik motoriknya dilatih. Ada tambahan gitu ya. Luar biasa. Nah, selain juga kita menjaga bahwa bagaimana supaya tidak terlalu kelelahan gitu ya tentunya ya. Nah, makanya disebut taraweh katanya. Salat yang santai katanya gitu. Jadi ini ada ukuran-ukurannya. Jadi fisik motorik luar biasa. Kognitif apalagi. Jadi aspek kognitif gitu ya. Jadi tadi hal-hal yang diberikan melalui manfaat atau nilai-nilai puasa itu jangan hanya sebatas rutinitas, akan tetapi juga memberikan penyegaran, stimulasi pada kognitif anak gitu ya. Kenapa harus berpuasa? Apakah kita ada yang berpuasa gitu kan? Nah, ternyata orang-orang sebelumnya juga diwajibkan berpuasa. Bahkan sejumlah hewan tertentu juga melakukan puasa. Nah, puasa. Nah, kita bisa melakukan pencerahan kepada anak melalui cerita atau bahkan mulai selain cerita tadi tentang pengetahuannya, juga tentang ininya nih, bilangan rakaat salat tarawih gitu, tentang kemampuan kognitifnya itu ya. Kemudian juga jadwal buka puasa, jadwal sahur gitu kan. Nah, ini latihan yang luar biasa untuk mengingat di sini nih kognitifnya itu. Bahkan kalau hari-hari biasa kita tidak terlalu perhatian mungkin dengan jadwal-jadwal sholat pada umumnya, pas bulan puasanya dipampang kan Pak Ipah, bahkan disebarin itu. Nah, ini bisa dikenalkan juga nih dengan metode-metode tertentu kepada anak gitu ya, pada anak gitu. Oh, kenapa nih mama nih jadi masang ini nih hari ini gitu kan. Sampai ke hal yang agak rumit mungkin mengatur alarm supaya tidak kesiangan Pak Ipah. Alarm. Ditunjukkan pada anak bagaimana men-settingnya dan seterusnya, itu kayak kognitif. Bahasa. Oh, sudah tentu saja bahasa. Bahasa juga sangat erat dengan stimulasi pada saat berpuasa. Di sini ada apa? Ada tadarus Pak Ipah. Nah, anak-anak dibawa tadarus misalnya kan. Itu juga kemampuan berbahasa. Berbahasa yang baik, menyapa yang baik juga tentu salah satunya juga. Tapi tadarus, mendengarkan ayah ibu bertadarus itu kan, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya itu ya. Kemudian jadi ada rasa ingin tahu, apalagi sekarang Al-Quran itu ada yang berwarna-warni, hurufnya berwarna-warni gitu. Nah, itu sangat menarik gitu. Selain ada juga Al-Quran yang tematik gitu. Sudah barang tentu juga cerita-cerita ini sangat mempengaruhi
bagi Baik. perkembangan, bukan hanya perkembangan berbahasa anak, tapi kognitif anak gitu, nilai agama dan moral anak gitu ya. Tentang tadi bahwa yang berpuasa itu bukan hanya kita, akan tetapi juga adalah orang-orang sebelum kita, bahkan binatang pun berpuasa. Manfaatnya bagi tubuh biologis kita, bagi sosiologisnya seperti apa, mengembangkan empati gitu ya. Nah, kemudian sudah barang tentu juga kaitannya dengan spiritualitas. Ini bisa dilakukan melalui bercerita misalnya. Sosial emosional, nah ini yang disasar diantaranya banyak juga puasa itu kaitannya diantaranya nanti dengan kedisiplinan. Di sini ada kedisiplinan, pengendalian diri dan seterusnya. Jadi sebenarnya puasa itu bisa dikatakan laboratoriumnya. Dari 12 bulan itu 1 bulan untuk masuk ke pusdiklat, satu keluarga semuanya itu. Kalau selama ini kita agak susah sebenarnya mengundang parenting Pak Ipa di sekolah gitu ya. Nah ini sebenarnya sekolah-sekolah tertentu malah libur biasanya ya. Nah sekolah saya kebetulan nggak libur Pak Ipa. Jadi Sama Pak Dede. kenapa? Sama aku juga nggak libur, sekolahnya masih. Nggak libur. Nah, karena ini memasuki pusdiklat sebenarnya. Jadi puasa itu semacam pusdiklat di mana anak, orang tua dan keluarga terlibat semuanya dan lingkungan juga terlibat. Luar biasa. Tinggal bagaimana kita melakukan pengaturannya sehingga ini menjadi aspek bukan hanya seremoni aja yang rame setiap tahun, akan tetapi punya nilai-nilai yang positif bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, disiplin dari puasa. Jadi kita masuk ke disiplin dari puasa itu misalnya. Hal-hal apa saja kira-kira yang bisa kita peroleh dari disiplin berpuasa? Berniat karena Allah katanya. Dulu waktu kecil Pak Ipa, saya udah niat belum katanya gitu ya. Dulu itu ya. Udah niat. Bahkan sampai niat itu walaupun katanya niat itu dalam hati, tapi kemudian dilafalkan ya Pak Ipa ya. Iya sama, sampai saat sekarang masih dilafalkan Pak. Masih dilafalkan kan, dilafalkan sebelum tidur itu. Nenek saya tuh sebelum tidur membimbing saya berniat Pak Ipa. Niat dulu, jangan lupa niat dulu katanya gitu ya. Nah ini menumbuhkan kesadaran dan juga kerelaan tertinggi, tiada paksaan gitu ya. Jadi menumbuhkan disiplin juga harus seperti itu. Walaupun ada juga sebagian orang mengatakan dipaksa, lalu terpaksa katanya, lalu terbiasa gitu. Tentu mungkin ada benarnya juga untuk hal-hal tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin menumbuhkannya sejak usia dini, nah tentu ini harus dibangun nih, menumbuhkan kesadaran juga. Nah, salah satunya saya ingat dari zaman-zaman kecil, bagaimana nenek saya, ibu saya gitu, ayo berniat dulu katanya, berpuasa. Nah, artinya memasuki disiplin itu juga bukan semata-mata karena keterpaksaan, tapi harus ada kerelaan, bahkan kerelaan tertinggi yang kalau dalam bahasa agamanya itu karena Allah itu gitu ya. Jadi saya berpuasa ini karena Allah. Nawaitu sauma godin. Ada ifadah sehari lillahi ta'ala ya. Nah, saya kurang tahu apakah di rumah-rumah itu sekarang masih dilakukan niat seperti itu, di mana orang tua masih sempat bercerita, kemudian juga melafalkan niat kepada anak-anaknya sebelum tidur. Kalau saya dulu sebelum tidur. Nah, tentu ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak kemudian hari gitu ya. Memahami manfaatnya. Nah, manfaat dari puasa itu sendiri secara biologis misalnya ya, bahwa apalagi sekarang sering Bunda sampaikan misalnya bahwa dari pendekatan neuroscience pembiasaan yang dilakukan terus-menerus selama 30 hari itu gitu ya, dengan metode yang benar, stimulasi yang benar, maka itu akan mengembangkan karakter gitu ya. Nah, tentu secara biologis, psikologis, sosiologis, spiritual, dan seterusnya.
Nah, manfaatnya ini banyak sekali gitu ya. Secara psikologis gitu ya, secara sosiologis kita mengembangkan empati, tenggang rasa pada orang, ikut merasakan penderitaan gitu kan. Tentu secara spiritual juga begitu, ada kepercayaan diri gitu, ada merasa yang mengawasi walaupun Tuhan seolah-olah kita tidak bisa melihat langsung, akan tetapi